bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan dalam dialektologi. Pertama itu tentang pengertian pemetaan dalam dialektologi. Pemetaan dalam dialektologi adalah sebuah teknik visual yang digunakan geografis dari fitur-fitur bahasa yang berbeda. Dalam kata lain, pemetaan ini membantu kita melihat di mana suatu dialek tertentu digunakan, bagaimana dialek tersebut berbeda dengan dialek yang lain di sekitarnya, dan bagaimana fitur-fitur bahasa menyebar di suatu wilayah. Lalu, di sini ada pengertian pemetaan dalam dialektologi menurut para ahli, yaitu Ayat Rohedi, yang berpendapat bahwa peta bahasa atau peta dialek merupakan alat bantu untuk menggambarkan kenyataan yang terdapat dalam dialek-dialek, baik persamaan atau perbedaan di antara dialek-dialek tersebut. Dengan adanya peta bahasa, diharapkan dapat memberikan gambaran menggunakan bahasa atau dialek di suatu tempat dapat terlihat dengan jelas. Peranan peta bahasa dalam penelitian dialektologi. Lalu di sini ada tentang jenis-jenis peta dalam dialektologi. Nah, jenis-jenis peta dalam dialektologi itu terbagi ada dua. Yang pertama itu peta peragaan atau display maps, yaitu peta bahasa yang berisi tabulasi data dari tempat penelitian dengan tujuan supaya data tersebut dapat digambarkan secara geografis. Dan yang kedua itu ada peta tafsiran atau interpretive maps, yaitu peta bahasa yang mencoba membuat pernyataan yang lebih umum dengan menunjukkan distribusi variasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Perbedaan antara peta peragaan dan peta tafsiran yaitu jenis peta tafsiran terdapat garis isologos yang menentukan variasi-variasi bahasa atau dialek, sedangkan peta peraga terdapat garis isologos. Lanjut, di sini kita ada tentang tujuan pemetaan dalam dialektologi. Nah, tujuan pemetaan dalam dialektologi itu ada 5 macam. Yang pertama, visualisasi variasi bahasa yang memudahkan kita untuk melihat secara langsung bagaimana bahasa bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang kedua, identifikasi dialek, membantu identifikasi batas-batas dialek dan subdialek. Dan yang ketiga ada rekonstruksi sejarah bahasa yang memberikan petunjuk tentang asal-usul dari perkembangan suatu bahasa. Dan yang keempat itu ada perencanaan pendidikan bahasa yang memberikan informasi yang berguna untuk perencanaan kurikulum dan materi. Yang kelima ada dokumentasi bahasa yang merekam dan melestarikan variasi bahasa yang ada. Lanjut, di sini ada tentang proses pemetaan dalam dialektologi. Nah, proses pemetaan dalam dialektologi ini ada yang pertama pengumpulan data yang dikumpulkan melalui survei, wawancara, atau analisis teks. Data yang dikumpulkan dapat berupa data fonologis, morfologis, sintaksis, atau leks. Wih, di sini ya kereta sapa lagi. Nah, ini. Lanjut. Dan yang kedua itu ada analisis data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi fitur-fitur bahasa yang berbeda dari yang pertama. Lanjut, yang ketiga itu ada pembuatan peta. Fitur-fitur bahasa yang berbeda kemudian dipetakan pada peta geografis.
Garis-garis yang memisahkan wilayah dengan fitur bahasa yang berbeda disebut isologos. Yang keempat itu ada interpretasi peta. Peta yang dihasilkan kemudian interpretasi untuk menarik kesimpulan tentang distribusi geografis dari fitur-fitur bahasa dan hubungan antara dialek-dialek yang berbeda. Lanjut di sini ada tentang contoh pemetaan dalam dialektologi. Untuk pemetaan dalam dialektologi itu ada 3. Yang pertama, peta isologos, peta yang menunjukkan garis batas antara wilayah yang menunjukkan bentuk bahasa yang berbeda untuk fitur bahasa tertentu. Dan yang kedua itu ada peta dialek, peta yang menunjukkan distribusi geografis dari dialek-dialek yang berbeda. Yang ketiga ada peta atlas bahasa, peta yang menampilkan berbagai fitur bahasa dalam suatu peta, seperti peta yang menunjukkan distribusi bunyi, vokal atau konsonan yang berbeda. Lanjut di sini ada tentang manfaat pemetaan dalam dialektologi. Nah, manfaat pemetaan dalam dialektologi itu ada 3 jenis atau 3 pembahasan. Yang pertama itu ada pemahaman yang lebih baik tentang variasi bahasa. Pemetaan membantu kita memahami bagaimana faktor-faktor geografi, sosial, dan sejarah mempengaruhi variasi bahasa. Yang kedua adalah landasan untuk penelitian lebih lanjut. Peta bahasa dapat menjadi titik awal untuk penelitian lebih lanjut tentang variasi bahasa seperti studi sosiolinguistik atau sejarah bahasa. Dan yang terakhir itu ada aplikasi praktis. Pemetaan bahasa dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan bahasa, perencanaan bahasa, dan pelestarian bahasa. Lanjut di sini ada juga jenis peta dalam dialektologi. Nah, jenis peta dalam dialektologi itu ada 3 jenis. Yang pertama, peta distribusi yang menunjukkan lokasi geografis di mana dialek atau variasi bahasa tertentu digunakan. Dan yang kedua itu ada peta isoglos atau garis yang menunjukkan batas antara 2 atau lebih variasi bahasa. Isologos membantu mengidentifikasi area transisi antara dialek. Dan yang terakhir itu ada peta dialek, menyediakan gambaran menyeluruh tentang wilayah-wilayah yang menggunakan dialek tertentu, seringkali disertai dengan contoh kosakata atau pengucapan. Nah, sampai sini saja penjelasan tentang pemetaan dalam dialektologi.